Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, welcome back to my class. Oke, sekarang kita sudah pindah buku ya ke tema 4D tentang berbagai pekerjaan. Sudah dipegang bukunya? Silahkan boleh dibuka halaman 6. Tujuan pembelajaran hari ini agar kalian mengetahui cara pelestarian sumber daya air, agar kalian mengetahui cara pelestarian sumber daya tanah, agar kalian mengetahui cara pelestarian sumber daya tumbuhan, agar kalian mengetahui cara pelestarian sumber daya hewan, dan agar kalian mengetahui cara pelestarian sumber daya barang tambang. Kita akan belajar sumber daya air, sumber daya tanah, sumber daya tumbuhan, sumber daya hewan, dan sumber daya pada barang tambang. Apakah perbuatan kita sudah mencerminkan cinta kepada bumi? Hutan merupakan salah satu sumber daya alam yang banyak dimanfaatkan oleh manusia. Jika sumber daya alam diambil terus-menerus, maka lama-lama tentu akan habis. Oleh karena itu, kita harus melestarikan setiap sumber daya alam dengan baik. Pelestarian sumber daya alam yang berhasil dapat menjaga ketersediaan sumber daya alam bagi generasi selanjutnya. Pertama adalah pelestarian sumber daya air. Air merupakan sumber daya alam yang sangat penting bagi manusia. Oleh karena itu, sangat penting menjaga ketersediaan sumber daya air. Berikut ini beberapa cara melestarikan sumber daya air. Caranya adalah dengan menjaga kelestarian hutan. Hutan yang lebat merupakan tempat penyimpanan air. Air hujan yang turun akan diikat oleh akar-akar pohon, sehingga tidak mengalir langsung dalam tanah. Jika pohon ditebang, maka air hujan tidak dapat terserap. Akibatnya, lama-lama kandungan air dalam tanah akan mengering. Tidak mencemari sumber-sumber air. Sungai, sumur, dan danau merupakan sumber air bersih yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Pembuangan sampah dan limbah di sungai, sumur, dan danau dapat mengotori air sehingga air tidak dapat digunakan lagi. Lalu, mendaur ulang air. Air sungai yang kotor dapat didaur ulang atau dijernihkan dengan cara penambahan bahan kimia sehingga dapat digunakan lagi. Tentu bahan kimia yang ramah pada lingkungan dan ramah pada makhluk hidup. Dan menggunakan air dengan bijak, terutama ketika musim kemarau. Kita tidak kesulitan lagi mendapatkan air bersih ketika musim kemarau karena air tercukupi. Misalnya mematikan keran ketika tidak dipakai, menggunakan air secukupnya, dan tidak membuang-buang air dengan percuma. Lalu pelestarian sumber daya tanah. Tanah yang subur merupakan sumber daya alam yang sangat penting karena dapat dimanfaatkan manusia sebagai lahan pertanian. Oleh karena itu, kesuburan tanah harus dijaga. Caranya adalah dengan tanah harus dibajak atau dicangkul agar tetap gembur. Tanah harus diberi pupuk secara teratur. Tentu saja pupuk yang ramah lingkungan seperti pupuk kompos atau pupuk kandang. Pupuk kompos itu bisa terdiri dari tumbuhan-tumbuhan kering atau pupuk kandang yang terbuat dari kotoran hewan. Tanah yang gundul perlu ditanami kembali atau reboisasi. Pada lahan yang miring dibuat terasering atau sekedan untuk mencegah erosi. Lalu ada sistem tumpang sari, yaitu menanami lahan pertanian dengan berbagai tanaman dalam waktu bersamaan. Misalnya menanam cabai, menanam sayuran dalam waktu yang bersamaan. Yang ketiga, pelestarian sumber daya tumbuhan. Sumber daya tumbuhan merupakan sumber daya yang dapat diperbaharui. Jika habis, maka dapat dilakukan penanaman kembali. Akan tetapi, ketersediaan tumbuhan tidak dapat diperbaharui jika tumbuhan tersebut punah dari muka bumi. Oleh karena itu, menjaga kelestarian jenis tumbuhan sangat penting bagi ketersediaan sumber daya tumbuhan. Caranya adalah dengan menjaga kelestarian hutan, karena hutan merupakan tempat hidup berbagai jenis tumbuhan dan hewan. Kelestarian berbagai jenis tumbuhan dan hewan dapat terjaga jika kelestarian hutan terjaga. Oleh karena itu, harus dilakukan upaya pencegahan penebangan dan penggundulan hutan. Oleh karena itu, adanya tebang pilih atau dipilih mana pohon yang sudah cukup umur untuk ditebang, mana yang belum.
menanam pohon kembali di hutan yang gundul, dan membuat kawasan pelestarian tumbuhan. Contohnya adalah cagar alam dan kebun raya. Cagar alam merupakan kawasan suaka alam yang keadaan alamnya mempunyai kekhasan, tumbuhan, satwa, dan ekosistem yang perlu dilindungi. Contohnya adalah cagar alam Pananjuang Pangandaran di Jawa Barat. Kalau kebun raya adalah kawasan pelestarian alam yang melindungi tumbuhan untuk keperluan pengembangan ilmu pengetahuan dan rekreasi. Misalnya adalah Kebun Raya Bogor. Keempat, pelestarian sumber daya hewan. Sama halnya dengan tumbuhan, hewan juga dapat diperbaharui dengan mengembangbiakan hewan tersebut. Namun beberapa hewan sulit untuk dikembangbiakan sehingga perlu dilakukan pelestarian. Caranya adalah pertama membuat kawasan pelestarian hewan. Untuk menghindari kepunahan hewan langka, didirikanlah beberapa taman nasional, misalnya Taman Nasional Komodo di Nusa Tenggara Timur untuk melindungi hewan komodo, Taman Nasional Ujung Kulon di Banten untuk melindungi badak bercula 1, dan Taman Nasional Tanjung Puting di Kalimantan Tengah untuk melindungi orangutan. Tidak menangkap, memelihara, dan memperjualbelikan hewan yang dilindungi. Hewan-hewan yang dilindungi merupakan hewan langka yang jumlahnya sangat sedikit. Jika kita mengganggu dan menangkapnya, maka hewan-hewan tersebut akan punah. Dan yang terakhir, pelestarian sumber daya barang tambang. Barang tambang diperoleh dengan cara ditambang. Barang tambang ada dua jenis, yaitu logam dan non-logam. Contoh logam misalnya adalah emas, perak, tembaga, aluminium, nikel, besi, dan baja. Contoh barang tambang non-logam misalnya adalah batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Ada juga barang tambang mineral, misalnya batu kapur, kalsit, asbes, iodium, dan belerang. Sumber daya barang tambang termasuk sumber daya alam yang jumlahnya terbatas. Barang tambang tidak dapat diperbaharui, seperti hewan dan tumbuhan. Oleh karena itu, perlu dilakukan beberapa cara agar sumber daya barang tambang dapat terjaga. Caranya adalah dengan menghemat penggunaan bahan bakar. Bahan bakar seperti bensin dan gas merupakan hasil pengolahan minyak bumi. Kebutuhan bahan bakar sangat besar, sedangkan ketersediaannya terbatas. Oleh karena itu, penggunaannya harus dihemat. Misalnya, lebih memilih menggunakan angkutan umum daripada kendaraan pribadi. Daur ulang logam. Beberapa barang logam dapat didaur ulang menjadi baru. Misalnya, logam yang dapat didaur ulang adalah seng, besi, dan baja. Barang bekas dari seng, besi, dan baja dipisahkan lalu dilebur menjadi logam cair. Logam cair akan dicetak menjadi barang baru. Dan yang terakhir adalah menghemat penggunaan listrik. Listrik dihasilkan dari batu bara. Semakin sedikit menggunakan listrik, pemakaian batu bara juga semakin berkurang. Caranya adalah mematikan alat elektronik yang tidak digunakan, mematikan lampu ketika siang hari, dan tidak menggunakan pendingin ruangan 24 jam. Bumi sudah banyak memberikan apa yang kita mau. Lalu, apa yang sudah kita lakukan untuk kesembuhan bumi? Sekarang tugas kalian di rumah adalah kerjakan ayo jawab nomor 1 sampai nomor 5 di halaman 9. Boleh langsung kerjakan di buku tulis atau di buku paket. Kalau di buku tulis langsung jawabannya saja. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Love ya.